Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur bahwa kita masih merasakan anugerah Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan pasti akan selalu ada pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Begitupun ketika pada hari ini kita bangun, kita menyadari ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi dan beban yang kita tanggung. Namun kita juga hadir di dalam persekutuan doa pagi yang mengingatkan kita bahwa selalu ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang memberikan kelegaan dan juga ketenangan untuk kita menghadapi dan menjalani kehidupan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, dengan satu harapan dan keyakinan iman, kita angkat satu pujian dari PKJ 190. Sampai kapan engkau mengeluh? Sampai kapan engkau mengeluh, menggerutu hatimu kusam, tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Jika duka datang menyerang, hidup nyaris tanpa harapan, tangan Tuhan selalu terentang, kau disambut, datanglah bawa beban. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga,
Bapa yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas dan rapuh. Dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang kami hadapi, kami pun menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu ya Tuhan, yang menopang dan yang memberikan penghiburan kepada kami. Saat ini kami dari tempat masing-masing, kami ingin menyatukan hati dan pikiran kami di dalam persekutuan ini. Kiranya ya Allah, kasih-Mu lah yang menuntun kami semua, sehingga kami boleh terus mengalami cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian. Saya Damayanti Cukito. Saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan di sepanjang perjalanan hidup saya hari lepas hari. Begitu besar pernyataannya, begitu besar kasihnya bagi saya. Saat berbarengan dengan pandemi ini, saya itu mulai sakit pada ginjal bagian kiri saya. Terus langsung jadi dicek dan mereka bilang saluran dari ginjal ke kantung kemih itu ada sumbatan. Jadi mereka mengoperasi saya dengan memasang double G stent. Setelah 3 bulan mereka cek lagi dan diangkat. Selang berapa lama pinggang saya lagi yang bagian sebelah kanan sakit dan mereka cek lagi juga kurang bagus. Mungkin ada sumbatan juga. Jadi saya dioperasi lagi dan mereka memasang double G stent kiri dan kanan saya. Selama pemasangan itu mereka menemukan di kantung kemih saya itu ada buli dan dibiopsi lah. Mereka biopsi dan mereka mendapatkan hasilnya tidak bagus, bahwa buli itu ganas, jadi harus diangkat. Mereka merencanakannya untuk mengangkatnya, tapi selang berapa waktu mereka cek sana cek sini, segala macam prosedur untuk menjalani operasi, dan saya masuk juga opname. Tapi sebelum operasi mereka mencek lagi hasil MRI. Ternyata buli tersebut sudah membesar dan menempel pada dubur saya. Jadi mereka tidak bisa mengangkatnya. Jadi mereka menyarankan untuk kemoterapi. Jadi saya kemoterapi. Di dalam kemoterapi tersebut berapa belas kali tuh saya saya lupa dah, 18 apa 15 gitu ya. Terus di dalam situ nyata sangat penyertaan Tuhan, dan di dalam waktu mau menjalankan kemo ini, penyertaan Tuhan tuh nyata sangat dalam hidup saya. Saya berdoa, memohon dukungan doa pada jemaat GKI Gading Indah, para pendeta, penatua, juga padu suara, Gracia, Padus Gracia, juga KD. Mereka mendoakan saya, dan saya diberi kekuatan oleh Tuhan melalui semua ini. Saya dapat menjalaninya dengan tidak orang bilang kalau kemo kan ada mual, muntah, dan segala berbagai macam efek. Rambut rontok, memang ada sih rontok.
tapi penyataan Tuhan nyata. Saya berdoa dan memohon pada Tuhan, kalau memang semua ini harus saya lalui, berilah saya kekuatan. Ternyata Tuhan memberikan kekuatan itu, dan saya tidak mual, tidak muntah-muntah, dan rambut saya rontok juga cuma sedikit. Tuhan, saya berdoa kalau memang harus rontok ya saya botakin, tapi Tuhan menjawab doa saya dengan sejak esok harinya rambut saya tidak rontok lagi, dan sudah selesai saya mengalami menjalani kemoterapi tersebut. Op dulu, dan ada pemeriksaan lagi. Dalam pemeriksaan kemoterapi tersebut, selang berapa bulan gitu, mereka tes dengan MRI dan PET scan. Ternyata buli yang di kantung kemih itu sebaran dari rahim saya. Di rahim saya ditemukan kanker stadium 4 apa kalau nggak salah ya, 4A. Saya begitu cemas dan bingung, tapi saya berserah pada Tuhan karena saya yakin Tuhan yang akan menyertai dan memelihara saya. Jadi saya sekarang mengobati kanker serviks dengan cara sinar luar. Sinar luar saya jalani setiap minggu, dari Senin sampai Jumat selama 5 minggu. Setiap hari kerja, bolak-balik saya ke RSCM dari BSD. Selesai sinar luar, saya off dulu sebentar. Tuhan begitu baik, saya dikuatkan dan saya tidak down. Kalau down, saya yakin Tuhan menopang saya, tangannya terulur bagi saya. Dia menguatkan saya. Dia bilang semua ini pun akan berlalu. Nah, saya kuat melalui semua itu ya, sinar setiap hari itu yang melelahkan. Sesudah selesai sinar itu, lanjut dengan off dulu, nanti terus pemeriksaan lagi selama berapa bulan gitu. Terus mereka merencanakan untuk sinar dalam. Sinar dalam ini direncanakan 3 minggu, seminggu sekali. Itulah yang paling menyakitkan bagi saya. Saya sampai hampir tidak kuat untuk menanggungnya dan menjalaninya. Tetapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Dia memberikan kekuatan penghiburan melalui anak, cucu, mantu, juga saudara saya, juga saudara seiman. Jadi saya dikuatkan kembali. Itulah kekuatan doa. Selesai menjalani semua itu, saya begitu lemah. Tidak seperti melalui kemoterapi maupun sinar luar. Saya begitu lemah badan sampai beberapa bulan. Itu berat badan saya menurun terus, dan saya tidak nafsu makan pun berkurang. Saya makan apapun kayaknya bukannya muntah ya. Saya tidak kepingin gitu loh. 2-3 suap saya sudah stop. Tapi Tuhan begitu baik bagi saya. Dia menyertai semuanya, perjalanan melalui semua ini. Saya dikuatkan kembali. Saya boleh melewati semuanya ini dengan penyertaan Tuhan, di mana saya sekarang boleh memperoleh kesehatan yang dari Tuhan. Saya sekarang sedang menunggu hasil untuk mengecek kembali MRI atau PET scan untuk melihat apakah semua sudah bersih. Saya memohon kepada Tuhan dan saya yakin karena Tuhanlah pencipta kami. Dia memberikan
juga dia yang mengatur segala sesuatunya. Rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Mungkin semuanya ini harus saya jalani untuk pemulihan saya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam hidup saya, di dalam saya melakukan dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara sekalian dan menguatkan bagi mereka yang sakit, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada. Ialah Allah yang hidup, Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah mendengarkan kesaksian iman dari Ibu Damayanti. Mari kini kita kembali membawa doa kita kepada Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan agar kita boleh mengerti akan firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang boleh diberikan oleh Ibu Damayanti. Kesaksian yang meneguhkan, kesaksian yang menopang, bahkan kesaksian yang membuat kami menyadari bahwa kasih-Mu adalah kasih yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari lepas hari kami di dalam kelemahan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kiranya kasih-Mu juga menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar kesaksian Ibu Damayanti membuat saya menyadari bahwa di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, bahkan rasa sakit, kasih Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bahwa dalam perjalanan iman sebagai pengikut Kristus, tidak mungkin bahwa kita mampu berjalan sendirian. Tidak mungkin bahwa kita mampu untuk memaknai kehidupan ini jika tanpa pertolongan Tuhan. Apa yang dipersaksikan oleh Ibu Damayanti menyadarkan kepada saya bahwa kasih Tuhan justru menjadi sangat berharga, menjadi sangat bermakna ketika kita mengalaminya justru di dalam kelemahan. Justru kita dapat merasakan topangan dan penghiburannya justru di saat kita sedang terjatuh dan dalam posisi yang sangat lemah. Ibu Damayanti di tengah rasa sakit, ia berserah kepada Tuhan. Ia berserah bahwa apapun yang terjadi, resiko dari apa yang harus terjadi ketika ia melakukan kemo, justru membuat ia mengalami cinta kasih Tuhan yang mungkin tidak dapat dibayangkan oleh Ibu Damayanti sendiri. Dan karenanya di dalam kesaksian itu ada rasa kagum, ada rasa surprise, tergugah oleh cara Tuhan memberikan kasih-Nya bagi Ibu Damayanti.
untuk menghadapi dan menjalani masa-masa proses pemulihan dari sakit kanker. Dan Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita bisa maknai bersama? Bahwa iman di dalam Tuhan justru akan tampak ketika keadaan kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Kita akan membaca satu buah firman dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Seperti apa yang dipersaksikan oleh Ibu Damayanti, Rasul Paulus pun memberikan sebuah kesaksian bahwa justru di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan, di dalam penderitaan yang dialami, Paulus merasakan kasih Tuhan yang menaungi kehidupannya. Bahwa di dalam kelemahan, ia menjadi kuat. Dan kuat bukan karena usaha dan energinya sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, Ibu Damayanti memberikan kesaksian bahwa begitu besar kasih karunia Allah yang telah dialaminya. Dan itu dialami di dalam kelemahan. Seperti apa yang dituliskan di dalam Korintus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bagaimana cara kita mengalami kasih karunia yang mencukupkan kita? Seperti yang disampaikan dan yang dialami Ibu Damayanti, yaitu berserah kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Di sanalah Ibu Damayanti menyadari bahwa dirinya lemah, dan di saat yang sama ia mengalami kasih karunia yang cukup baginya untuk menjalani, untuk memberikan kekuatan di dalam ia menjalani kehidupannya hari lepas hari. Begitu juga dengan kita. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Bahkan lebih ketika kita menyadari bahwa kita lemah dan terbatas. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kelemahan kita berserah kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Justru ketika kita menyadari kerapuhan diri kita sebagai manusia. Amin.
kasih-Mu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu, sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbang kekaukan hari depanmu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang memberikan kekuatan kepada kami, yang juga kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan bagi kami. Pada saat ini ya Allah, kami datang ke hadirat-Mu, mengungkapkan rasa syukur kami atas iman yang telah dipersaksikan oleh Ibu Damayanti, yang memberikan kekuatan bagi kami saat ini yang sedang di tengah keterbatasan, di dalam kelemahan dan penderitaan, bahkan bagi kami yang menyadari kerapuhan kami sebagai manusia. Ya Allah, ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Ada begitu banyak beban hidup yang kami tanggung, yang membuat langkah kami berat untuk melangkah, yang membuat kehidupan kami terasa gelap. Namun ya Allah, kasih karunia-Mu sungguh cukup bagi kami. Kasih-Mu bagaikan terang di gelapnya kehidupan kami. Kasih-Mu bagaikan kekuatan yang memampukan kami melangkah di dalam kehidupan kami. Ya Allah, pada saat ini kami ingin membawa setiap pergumulan dan persoalan kehidupan kami, jeritan suara hati kami yang saat ini tidak mampu lagi berjalan. Ajarlah dan mampukanlah kami untuk boleh berserah, mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Engkau.
Karena seperti yang dipersaksikan oleh Paulus, kami juga ingin mengalami cinta kasih-Mu yang menguatkan langkah kami. Ya Allah, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang bangkit berpulih dari COVID-19, dari berbagai krisis yang timbul oleh karena dampak COVID dan juga peperangan di dunia ini. Kami memang tidak tahu akan hari esok, namun kami percaya berjalan bersama Engkau, kami tidak kehilangan harapan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya ya Tuhan, Engkau, Sang Tabib Agung, memberikan pemulihan bagi saudara-saudari kami. Kiranya di dalam kelemahan dan sakit yang dirasakan, mereka terus berpengharapan kepada Engkau, mengalami cinta kasih-Mu melalui perawatan yang diberikan oleh dokter, suster, perawat, keluarga. Ya Allah, inilah kami dan kehidupan kami. Di tengah kami menyadari kerapuhan kami, kiranya cinta kasih-Mu terus menjadi pengingat kami bahwa kami akan kuat di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.